Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Dan seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan hujan tetap terjadi di puncak musim kemarau di Sumatera Selatan. Hal ini perlu diwaspadai karena berpotensi munculnya cuaca ekstrim. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 SMB 2 Palembang, Bapak Desindra Dedi Kurniawan. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Kompas TV. Apa kabar nih, Pak Dedi? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, tetap menjaga imun begitu Pak ya. Baik Pak, seperti yang saya singgung tadi begitu Pak, saat ini hujan kerap terjadi padahal masih dalam musim kemarau gitu Pak ya. Lalu seperti apa sebenarnya penjelasannya ini Pak? Ya, jadi memang benar saat ini Sumatera Selatan itu memang kita masih musim kemarau. Dan diprediksi sampai bulan September ini kita masih memasuki musim kemarau. Tetapi memang yang terjadi di Sumatera Selatan ini beberapa hari dan juga di bulan Agustus kemarin ini ada fenomena atmosfer sehingga menyebabkan hujan turun di sebagian besar Sumatera Selatan. Jadi yang pertama itu adalah ini pengaruh dari sea surface temperature. Jadi suhu muka laut di wilayah Sumatera bagian barat maupun bagian timur itu secara anomali itu masih hangat dengan kisaran 1 sampai 3 derajat Celcius. Artinya kalau suhu muka lautnya itu masih hangat berarti pasokan uap air untuk pembentukan awan-awan hujan itu masih cukup intensif di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian juga ditambah adanya streamline atau arus massa udara yang kadang ada belokan ataupun ada konvergensi sehingga ini menyebabkan adanya pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Sumatera Selatan. Dan diprediksi bulan September ya sampai akhir September juga curah hujan juga masih cukup signifikan di wilayah Sumatera Selatan. Nah Pak, untuk fenomena ini sendiri apakah memang sering terjadi begitu Pak dan terutama untuk di wilayah Sumsel begitu Pak? Ya, jadi kalau musim kemarau itu biasanya ya kita kan ada indikator yang sifatnya global atau regional ya. Yang global itu seperti El Nino atau La Nina. Nah, biasanya kalau kemarau kemudian ada El Nino itu akan sangat kering biasanya. Kita pernah mengalami kemarin tahun 2015 maupun tahun 1997, 1998 ya. Itu benar-benar kemarau yang cukup hebat, ekstrim sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang cukup luas. Nah, kalau saat ini itu tidak ada di bulan ini ya, tetapi BMKG selalu memantau perkembangan daripada El Nino atau La Nina. Biasanya pasangannya itu kalau kemarau kemudian ada El Nino itu tambah kering. Tapi kalau pas ada La Nina itu biasanya hujan yang terus-menerus. Seperti yang terjadi saat ini begitu Pak ya? Iya. Nah Pak, untuk cakupannya sendiri apakah fenomena ini merata terjadi di daerah Sumsel atau hanya di beberapa wilayah saja begitu Pak? Di beberapa wilayah ya, jadi Sumatera bagian selatan itu memang fenomenanya hujan cukup signifikan ya, Sumatera bagian selatan dan juga tengah. Karena memang tadi saya sampaikan pertama memang bahan baku untuk pembentukan awan-awan hujan itu cukup melimpah gitu ya, karena suhu muka lautnya hangat sehingga uap airnya itu melimpah. Ditambah lagi ada penguat daripada fenomena, trigger ya, adanya trigger atau penguat fenomena yang terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, adanya belokan, kemudian ada konvergensi, dan juga ditambah mungkin adanya MJO, Medium Julian Oscillation, itu adalah fenomena gelombang. Kalau bahasa sederhananya,
itu seperti pembunan awan yang bergerak ya dari Samudra Hindia bergerak ke timur sampai Samudra Pasifik. Nah, nanti biasanya di kuadran 3 atau 4 itu pas di wilayah Sumatera Selatan itu bisa menyebabkan turun hujan walaupun di musim kemarau. Kemudian untuk saat ini yang berpengaruh selain tadi itu faktor suhu muka laut, kemudian adanya faktor belokan atau konvergensi, itu juga adanya faktor ini gelombang Rossby dan low frekuensi, tipe low frekuensi, Apalagi itu, Pak? rendah yang ada di ekuator. Jadi ini saling mendukung sehingga kita lihat dan kita rasakan saat ini Sumatera Selatan dan juga Palembang ya khususnya beberapa hari ini kita tetap diguyur hujan gitu ya, dengan intensitas ringan bahkan sampai lebat. Nah, Pak, hal yang perlu diwaspadai ini munculnya cuaca ekstrim begitu, benar, Pak? Dan lalu seperti apa penjelasannya? Oh iya betul. Ya, jadi saat ini kita ini kan istilahnya di masa transisi ya, atau masa peralihan kalau masyarakat bilang masa pancaroba. Jadi peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, untuk musim penghujan itu diprediksi sebetulnya sebagian besar ya, sebagian besar Sumatera Selatan itu di pertengahan September sampai Oktober ya. Tetapi memang tidak serentak ya, tidak serentak. Artinya ketika memasuki musim hujan itu tidak serentak bareng seluruh wilayah Sumatera Selatan, tetapi bertahap gitu ya. Jadi ringnya itu sekitar pertengahan September atau dasarian 2 September sampai dasarian 1 ya Oktober umumnya, walaupun bervariasi. Ya. Nah, untuk dampak lainnya, Pak? Di saat ini kita ini kan di masa transisi, masa peralihan atau masa pancaroba. Nah, masa transisi ini biasanya yang sering terjadi itu adalah munculnya fenomena cuaca ekstrim, ya, seperti hujan yang lebat, durasi singkat, serta dengan angin kencang, bahkan ada puting beliung, dan juga disertai dengan petir. Nah, ini sangat berbahaya dan perlu kewaspadaan seluruh masyarakat terkait fenomena cuaca ekstrim. Nah, untuk penerbangan sendiri apakah ini juga berpengaruh berdampak negatif begitu, Pak? Ya, justru kalau di masa-masa transisi itu memang juga karena sering muncul cuaca ekstrim ya, seperti angin kencang, hujan lebat, ya ini juga pasti akan berpengaruh kepada penerbangan. Sehingga kami dari BMKG itu selalu memonitor, memantau perkembangan cuaca dengan menggunakan peralatan-peralatan canggih seperti weather radar, kemudian satelit, ya, kemudian automatic weather observation system, yang mana ketika nanti ditemukan indikasi potensi munculnya cuaca ekstrim itu kami akan menginformasikan sesegera mungkin, secepat mungkin kepada pilot ya ataupun kepada airnav. Dalam hal ini adalah yang merupakan pengelola daripada navigasi penerbangan di Indonesia. Baik. Dan saudara, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Bapak Desindra Dedi Kurniawan. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Bapak Desindra Dedi Kurniawan, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 SMB 2 Palembang. Pak Dedi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini, Pak ya. Ya. Baik, Pak Dedi, ini salah satu yang kerap muncul pada saat musim kemarau ialah kebakaran hutan dan lahan, begitu Pak. Lalu apakah dengan adanya fenomena ini dapat berdampak positif, begitu Pak? Ya, jadi dengan adanya hujan ini ya yang cukup signifikan di wilayah Sumatera Selatan, ini tentunya merupakan berkah ya bagi warga atau masyarakat Sumatera Selatan. Karena dengan turunnya hujan ini di saat puncak musim kemarau, kemarin Agustus juga di pertengahan dan akhir Agustus kan hujannya sudah mulai turun ya. Nah, ini merupakan berkah. Dan ini sangat signifikan dalam mengurangi hotspot yang ada di Sumatera Selatan.
Jadi dengan adanya hujan ini otomatis jumlah hotspot itu juga akan berkurang secara signifikan. Dan terbukti alhamdulillah sampai sekarang kita tidak merasakan kehadiran asap di wilayah Sumatera Selatan. Ya walaupun memang tetap ada hotspot itu, titik-titik api itu tetap ada, tetapi skalanya cukup kecil gitu ya. Bahkan kalau di pantauan citra satelit yang dikeluarkan oleh LAPAN ya, dan juga BMKG itu hanya kategori menengah dan rendah gitu. Dan jumlahnya tidak banyak. Untuk fenomena ini sendiri tadi Bapak juga sudah menyinggung sedikit di segmen tadi bahwa ini hujan lebat juga masih akan terjadi begitu Pak dalam 10 hari ke depan begitu Pak ya, dengan intensitas yang menengah. Lalu seperti apa penjelasannya Pak? Ya, jadi untuk masa ini kan kita masa transisi ya, jadi di masa transisi ini peluang cuaca ekstrim memang akan terjadi ya, seperti hujan lebat, angin kencang, puting beliung ya. Dan curah hujan ini akan berlangsung terus juga di bulan September, karena secara klimatologis itu juga disampaikan bahwa di wilayah Sumatera Selatan ini kita menerima curah hujan sebagian besar itu dengan kategori menengah ya dalam satu bulan itu. Berkisar antara 100 hingga 300 mm, artinya cukup lumayan untuk bulan September ini. Nah Pak, apakah fenomena hujan di musim kemarau ini akan terus berlangsung selama sisa kemarau atau akan ada periode cuaca kering begitu Pak? Ya, sepertinya akan berlangsung terus ya fenomena hujan ini, tetapi memang tidak setiap hari dan tidak merata ya. Jadi ada kalanya polanya itu seperti spot-spot ya. Mungkin di Palembang hujan, tetapi mungkin di Banyuasin atau di Muba tidak hujan. Atau sebaliknya. Jadi karakter dari masa transisi ini biasanya memang curah hujan itu berupa spot-spot gitu. Tetapi yang berupa spot-spot ini kadang juga sering juga muncul cuaca ekstrim ya, karena dia ada awan konvektif, awan CB yang bisa menyebabkan turunnya hujan lebat, angin kencang tadi. Dan memang ini akan diprediksi akan berlangsung terus sampai kita nanti memasuki musim penghujan. Di bulan berapa itu Pak diperkirakan? Ya kalau secara klimatologis itu sudah disampaikan bahwa umumnya itu secara garis besar itu di September dasarian 2 sampai Oktober 1. Sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Baik Pak, terakhir ini Pak sebagai penutup begitu, silakan untuk Bapak memberikan himbauan kepada masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya terkait dengan cuaca yang saat ini terjadi di Sumatera Selatan begitu Pak. Silakan Pak. Ya baik, untuk masyarakat yang pertama kami sampaikan bahwa saat ini kita memang masih di masa atau musim kemarau. Tetapi di musim kemarau ini di wilayah Sumatera Selatan itu masih muncul potensi hujan yang cukup signifikan. Dan saat ini kita juga mulai beralih atau memasuki masa transisi, ya beralih dari musim kemarau ke musim penghujan. Dan di masa transisi ini biasanya sering muncul fenomena cuaca ekstrim. Jadi kita pertama harus mengenali wilayah di mana kita tinggal, apakah kita tinggal di daerah perkotaan, ataukah di bantaran sungai, atau di dataran tinggi, ya, yang mana wilayah-wilayah ini memiliki potensi bencana hidrometeorologi. Ya. Kalau di perkotaan biasanya kita harus waspada terhadap angin puting beliung, ya, sehingga kita harus waspada ketika terjadi angin kencang atau puting beliung ini, hendaknya menghindari atau jangan berada di bawah baliho atau pohon-pohon yang sudah rapuh. Kemudian kalau kita berada di dataran tinggi, kita juga harus waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti longsor. Karena biasanya pada saat musim kemarau itu tanah kan kering. Tanahnya kering itu biasanya dia renggang, ya, renggang dan secara struktur dia tidak padat gitu ya, dan mudah untuk bergeser. Sehingga ketika terjadi hujan yang lebat, ini juga
potensi terjadinya longsor untuk wilayah-wilayah yang berada di dataran tinggi. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang berada di bantaran sungai itu juga perlu diwaspadai adanya banjir bandang, yaitu banjir yang berasal dari wilayah hulu. Jadi kadang-kadang wilayahnya itu tidak ada hujan, tetapi hujan ekstrimnya atau hujan lebatnya itu di wilayah hulu, sehingga ini membawa banjir atau istilahnya banjir kiriman yang ini juga sangat berbahaya untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, Pak. Kemudian yang terakhir bagi masyarakat hendaknya selalu mengupdate ya informasi dari BMKG, khususnya BMKG SMB 2 Palembang. Kami sudah menyediakan informasi dengan berbagai macam kanal, ada di medsos, Instagram, Facebook, kemudian ada juga grup-grup media berupa WhatsApp, kemudian juga ada berupa web, yang mana itu kami selalu rilis ya apabila ada potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang, puting beliung, kemudian hujan lebat atau hujan ekstrim, kemudian petir, itu kami selalu sampaikan early warning-nya, peringatan dininya melalui grup-grup WA maupun media sosial, sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi tersebut. Atau masyarakat bisa menginstal aplikasi di Play Store, Info BMKG, ya, di mana ketika kita mengklik Info BMKG itu, men-setting dengan wilayah tempat tinggal kita, maka ketika terjadi potensi cuaca ekstrim, maka otomatis berita atau informasi tentang cuaca ekstrim itu akan muncul di layar HP kita. Baik, jadi semuanya sudah Demikian, Pak. disiapkan oleh dari BMKG Ya. begitu, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Betul. Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 SMB 2 Palembang atas perbincangan hari ini. Terima kasih Pak Dedi. Ya, sama-sama. Dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.